Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Ya, sekarang kita bacakan untuk message daily, pesan darinya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua dan menarik energi dari dia di bawah alam sadar. So, seperti biasa kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita lihat message daily darinya, pesan darinya. Oke, insya Allah ini bisa menarik energinya orang yang kita dealkan. I remember you always try to make me happy in my bedtime. So, saat ini memang dia sedang ada waktu buruk ya. Jadi ada keburukan dalam pemikirannya dia, dan juga dia sedang tidak baik ya keadaannya karena my bedtime. Jadi artinya memang dia sedang mendapati waktu yang buruk ya dalam kehidupan dia. Thank you to my love. Please be safe when you go out and remember you have someone who always love you here. Wow, oke. Di sini dia memang mau terima kasih sama kita karena kita masih mengingat dia, dan dia mengingatkan kalau masih ada yang mencintai kita ketika kita keluar dari rumah. Perasaan di bawah alam sadarnya dia. Jadi dia memang sedang tidak mempunyai ini ya, waktu yang baik saat ini, banyak masalah, intinya seperti itu. Let we start again our love more deeper and unconditional from right now. Ya, dia pengen banget yang namanya memperbaiki lagi hubungan ini menjadi lebih baik lagi ya. Even if you don't want to be with me after everything happened, I will accepting your decisions. Ya, dia tahu, dia sadari kalau kita ini udah gak tertarik 100% untuk kembali sama dia, dan dia menerima pilihannya kita karena dia tahu ya, dia telah memberikan cinta kita yang tulus menjadi luka. Thank you for all your unconditional love to me. Ya, cinta yang tulus, padahal aku belum lihat ya tadi ya, Allah sudah berikan langsung. Jadi dia pengen banget yang namanya memulai kembali karena dia baru merasakan ketulusan cinta kita ya, perasaannya kita yang tulus dengan dia. You are right, a karmic have other person behind me. Jadi dia tahu ya, dia merasakan sekarang kalau orang yang dia jalani sekarang itu punya orang lain lagi selain dia. Jadi dia memang mengingat di mana dia mempunyai waktu yang buruk seperti sedih, marah, kesal. Kita selalu membuat happy dirinya di setiap saat. Walaupun kita sendiri sedang sakit, sedang luka ya, kita masih memberikan kebahagiaan buat dia, entah senyuman ataupun dengan bercanda gitu ya. Dan dia terima kasih banget gitu loh, kalau ya walaupun kalian udah gak bersama, ingatlah masih ada yang menyayangi kalian, masih ada yang mencintai kalian di sini, karena dia merasakan ya cintanya kalian ini memang tulus dan murni untuk dia, dan dia juga merasa gitu loh kalau kalian itu gak akan 100% mau kembali lagi sama dia, apalagi setelah tahu ya dia kan orangnya bosenan ya di sini, nggak bisa sendirian. Jadi dia sebenarnya, may you let me enter your love life again. I feel bored with this connection. Jadi dia bosan dengan karmiknya ini ya. Kenapa? Karena dia lihat karmiknya ini ada orang ketiga, dan dia sadari apa yang dia jalani saat ini salah, dan itu membuat dia ya mengingat kita gitu loh, kalau kita tuh selalu ada buat dia
Walaupun kita dalam keadaan sulit, keadaan sibuk, kita masih bisa memberikan kabar, memberikan humor buat dia, membuat dia bahagia, ketawa ya. Karena kan dia orangnya bersenam, sehingga dia mencari orang ketiga untuk bisa menemani kesendiriannya dia. Tapi pada akhirnya ya dia dikhianati lagi oleh orang ketiganya. It's okay, Rojak, are you okay? Sorry ya guys, kucingku berdua lagi pada tidur. Okay, alright, just stay there ya, with your sister ya. Stop, no, jangan nakal sama adiknya, lagi bobo, nggak boleh nakal. Dah, bobo dah. Sorry ya guys, lagi pada istirahat. Udah. Adanya lagi bobo, jangan ganggu, kasihan Dira. Bobo sayang. Dah. Kita lihat ya. I remember you always try to make me happy in my bedtime. Ya, dia apa sih keadaan buruk apa yang dia alami saat ini? Keadaan buruknya dia yang dia alami saat ini. Ya, dia sedang banyak kebingungan ya atas halusinasinya dia, pilihannya dia. Dia nggak tahu harus memilih apa, dan dia juga hidup dalam fantasi, sehingga dia di sini coba untuk berpikir kembali ya. Diam. Dia berpikir kembali ya di sini yang aku lihat, untuk bisa reconciliation sama kita. Makanya dia menunggu waktu yang tepat ya. Kalau aku lihat di sini, dia ingin memulai lagi yang baru, dan dia membayangkan untuk bisa kembali sama kita, bisa bahagia. Ini yang dia inginkan. Dan dia memang mengucapkan terima kasih sama kita ya, karena kita mempunyai cinta yang tulus buat dia. Dan di sini yang aku lihat memang dia selalu mengingatkan kita kalau masih ada orang yang mencintai kita, yaitu dia ya. Ya, karena dia berharap bisa bersama kita, berharap bisa reconciliation, bisa bahagia dengan kita. Ya, dia berharap akan datang kembali suatu hari nanti. Itu impiannya dia. Dan dia ingin memperbaiki apa yang sudah dia mulai ke kita. Lambat tapi pasti. Dia ingin belajar lagi tentang kesetiaan, tentang kesabaran, dan juga dia ingin mewujudkan impiannya bersama kita. Makanya dia ingin memulai sesuatu yang baru lagi dengan kita, yaitu dengan penjelasan komunikasi secara singkat, walaupun tidak secara mesra ya, tapi dia akan menjelaskan untuk bisa kembali lagi sama kita. Ini di bawah alam sadarnya dia ya. Lambat laun dia akan datang kok, fokus untuk bisa memulai lagi dengan kita, karena dia ingin ada keberhasilan dengan kita ya. Dan dia coba untuk fokus untuk bisa lebih healing spiritualnya dia ya. Karena yang kita lihat di sini, dia memang ingin memutuskan tripartinya ya, ingin mengendingkan orang rahasianya dia yang selama ini membuat dia banyak kebingungan untuk bisa reconciliation sama kita. Di sini dia ingin memutuskan secara sepihak dengan orang ketiganya, dan dia ingin fokus datang ke kita ya. Dalam spiritual dia ingin memperbaiki, ingin healing, dia ingin ada keberhasilan dalam healingnya. Walaupun dia tahu ya, dia bilang walaupun kamu gak terima aku lagi 100%, dia menerima pilihannya kamu ya, pilihan kita ya. Di sini
karena dia kan ingin memulai, dan dia juga tahu kalian sudah sukses ya tanpa dia di sini. Ya, tapi dia akan gunakan segala cara ya untuk bisa reconciliation lagi dengan kalian, dan dia tahu kalau kalian ini sudah banyak perubahan ya tentang hubungan barunya kalian, entah pekerjaan ataupun tentang hubungan ya, kalian sudah pintar dari dia. So kita lihat, makanya dia menerima pilihannya kita, mau menerima lagi dia atau tidak, karena dia tahu dia sudah melakukan kesalahan ya di sini. Makanya dia berterima kasih banget ya dengan ketulusan cinta kita, karena kalian bisa melewati segala rintangan dengan kepintaran kalian, dengan skill, dengan spiritualnya kalian, dengan pemikirannya kalian gunakan ya. Dan dia akan coba untuk menggunakan segala hal juga untuk mendapatkan kita lagi. Dan dia terima kasih dengan ketulusan cinta kita di sini. Kenapa? Karena ketulusan kita adalah keberuntungannya dia, dan ini membuat dia ingin kembali. Makanya dia akan memutuskan orang ketiganya. Kenapa? Karena dia ingin ada keberuntungannya kembali lagi dalam hidupnya. Ketulusan kita lah ya yang membuat dia beruntung. Dan dia juga merasa ya dengan kalian ini selalu membawa keberuntungan tentang kebahagiaan. Sehingga dia tahu ya, kalian akan ditakdirkan untuk bersama lagi. Kalian aku lihat di sini adalah karma tentang triparty, yang mana dia baru menyadari kalau kita ini adalah tulus mencintai dia. Dan di sini ada karma ya. You are right, a karmic have other person behind me. Jadi ini karma triparty juga, yang mana dia harus menjalani karmanya, yaitu dengan keadaan yang buruk saat ini ya. Dan dia juga baru menyadari di sini ingin kembali memulai lagi hubungannya bersama kita lebih dalam lagi levelnya. Dan dia juga baru menyadari kalau hubungan dia sama kita itu sangat dalam spiritualnya, sehingga dia baru paham tentang twin flames, soulmate, karmic. Jadi dia, apalagi dia dikasih lihat tentang bukti ya, tentang karmiknya itu punya orang ketiga. Eight of Pentacles ya, yang mana selalu memikirkan diri sendiri, dan dia juga coba untuk memperbaiki ya tentang pembayaran karmanya ini dari karmik. Dan ini membuat dia bingung, karena dia coba untuk fokus ya dengan karmiknya, tapi ternyata membuat dia ragu untuk memperbaiki. Kenapa? Karena ada orang ketiga di dalam kehidupannya si karmik. Ini membuat dia tidak fokus dalam keuangan, tidak fokus dalam karir, bahkan juga dia banyak utang piutang dari apa yang dia kerjakan, yang dia cita-citakan. Karena kan dia menduakan si feminim ya, kita. Di sini ada pembayaran karma dari triparty, tapi dia juga merasa kalau kita ditakdirkan akan kembali lagi suatu hari nanti ya. Makanya dia tahu kalau kita ini tidak seperti dulu ya, bisa menerima dia dengan mudahnya lagi, karena di sini kita sudah belajar banyak untuk mendapati keberhasilan dengan kepintaran kita, dengan pemikiran yang baru, dengan hasrat yang baru. Dan di sini dia pun tahu kalau kita ini sudah pintar untuk mengatasi segala ujian. Makanya kita mendapati keberhasilan ya. Dan di sini dia ingin memulai sesuatu yang baru, karena dia baru menyadari kalau cinta kita tulus. Dia coba untuk fokus, untuk healing juga. Dia ingin mempunyai keberhasilan dalam kesembuhannya dia secara rahasia ya, diam-diam. Tapi di sini dia juga ingin memutuskan hubungannya dia triparty dengan orang ketiganya, mistress ya, orang yang dia rahasiakan. Maka di sini dia berterima kasih banget ya,
Karena kita selalu ingat dia, walaupun kita sudah pisah kemanapun kita pergi, dia tahu kalau kita itu masih mengingat dia, merasa ada yang mencintai kita secara rahasia. Karena dia berharap ya akan memperbaiki, akan datang kembali perlahan demi perlahan. Dia ingin belajar tentang kesetiaan, tentang tanggung jawab, ya karena dia ingin mendapati apa yang dia cita-citakan menjadi wujud ya impiannya. Dan dia ingat sekali ya ketika dia menghadapi kebingungan, kita selalu ada buat dia, dan dia bermimpi, menghayal ya, berfantasi untuk bisa reconciliation lagi sama kita. Karena dia sudah bosan hubungannya dengan karmik ya di sini, karena ada orang ketiga. Ya di sini dia coba untuk healingnya, coba untuk berdamai dari drama yang dia buat, karena dia kan selalu ingin kebebasan. Sekarang dia ingin bebas dari yang namanya drama, yang dari namanya argumentasi. Di sini dia coba bersemangat untuk keluar dari zona amannya, yaitu bisa ketemu lagi dengan kamu, bisa kembali lagi sama kamu di sini. Karena dia akan gunakan segala cara ya, karena sudah melihat kita ini sukses, kita ini pintar, dan kita ini berpengaruh untuk banyak orang, terutama tentang keuangan. Kita membawa keberuntungan. Ya, dia merasa kita ini keberuntungannya dia, sehingga banyak kebahagiaan yang dia dapati dari kita. Tapi di sini dia juga tahu dari ketulusannya kita ini, ya dia kan mendapati keberuntungan ya dari kita ini dengan kebahagiaan, orang banyak menyukai dia, tapi gunakan tidak baik, sehingga ini ada karma tentang tripartinya. Makanya orang ketiganya ini akan mengkhianati dia atau sudah mengkhianati dia, sehingga dia tidak fokus dengan karir, tidak fokus dengan apa yang dia cita-citakan. Ini menjadi banyak utang piutang dan juga banyak keraguan untuk memperbaiki hubungannya dengan karmik. Oke? So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku, Lucky Tarot MS. And sorry ya guys, kucing aku nemenin aku terus ya, dan mereka tidur berdua tuh guys ya. Insyaallah readingan aku menjadi nyata ya, apalagi ditemani kucing ya. Energinya kan positif ya, dan penuh dengan spiritual. Dan doakan kucing-kucing aku sehat, begitupun aku dan keluarga ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.